Alladzi la yamutu abada. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan iman dan Islam di dalam hati kita. Allah berikan kita sehat wal afiyah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di subuh yang cerah dan penuh berkah ini kita sama-sama kembali dihimpun di rumah Allah, di Masjid Jami' Al-Atiq, dalam rangka memenuhi kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah. Lagi-lagi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hati kita terpaut dengan masjid, hati kita senantiasa terpaut dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam bab muraqabatullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendefinisikan tentang siapa yang disebut orang cerdas dan siapa yang disebut orang bodoh. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man atba'a hawah wa tamanna Allah. Lewat hadis singkat padat ini, Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ringkas kepada kita tentang siapa orang cerdas. Rasul katakan al-kayyis, orang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Poinnya dua. Orang cerdas itu Rasul katakan adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menjaga, memelihara dirinya. Dalam tafsiran lain pun mandana nafsahu diartikan orang yang mampu mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Menjaga dari apa? Memelihara dari apa? Anil ma'asi wad dhunub. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya anil ma'asi wad dhunub, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada marah dan murkanya Allah. Itu orang-orang yang cerdas. Ia faham apa yang jadi maunya Allah. Allah menghadirkan kewajiban-kewajiban kepada kita sesuai dengan porsinya kita sebagai seorang muslim. Rukun Islam berkata kewajiban kita itu, ciri alamat seorang muslim itu syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumu ramadan wal hajju baitullahil haram. Ini tugas besar kita itu Pak, ini seorang muslim tuh. Ya. Setelah mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, syahadatain namanya, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita cari, tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita taati. Siapa? Illallah, melainkan Allah. Anta tarani, engkau ya Allah yang maha melihat kami. Anta tasma'uni, ya Allah engkau yang maha mendengar kami. Anta tanzuru ilayya, ya Allah engkau yang maha melihat, memperhatikan, menatap kami. Dilihat,
didengar, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menghentakkan jantung kita, Allah yang menepaskan nafas kita, Allah yang mengatur segala urusan-urusan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah. Lewat tangan-tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan bagaimana kita mengenal Allah. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan, diperkenankan tentang bagaimana meraih kemuliaan, kebahagiaan tidak sekadar di dunia, tapi kemuliaan, kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Tuh. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Kemudian kita tunaikan salat fardu 5 waktu namanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan sekedar ritual biasa, Pak, bukan sekedar ritual tanpa makna. Masya Allah, salat yang didefinisikan ad-doa secara bahasa. Kita lagi sholat tuh lagi doa ke Allah, Pak, lagi minta ke Allah. Tapi lebih daripada itu, sholat itu berarti apa? Komunikasi vertikal antara seorang hamba dengan Allah. Oleh karenanya para ahli tasawuf katakan sholat itu adalah satu aktivitas yang paling intim antara makhluk dengan khaliknya. Lihat, Pak, sholat itu adalah aktivitas yang paling intim. Itu apa? Paling pribadi, begitu hadirin, antara seorang individu, antara seorang makhluk. Siapa makhluk? Ya kita, Bapak Ibu, kita semua. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi katakan aqrabul abdi ilallah fis sujud. Satu aktivitas yang teramat sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah fis sujud. Ketika sujud. Sujud di mana? Di dalam salat. Salat, zakat, demikian. Puasa, dan terakhir ibadah haji. Ya. Satu, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mampu menjaga dirinya dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu larangan Allah, tinggalkan. Tahu yang diharamkan Allah, jauhi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi, hindari, agar kita semua jadi orang-orang yang beruntung. Lebih jauh pun Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau memaknai tentang kayyis ini, cerdas itu adalah orang yang terus mengoreksi diri, Pak, mengevaluasi diri, meriksa diri. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah, periksalah, cross checklah dirimu sebelum dilakukan penghisaban yang luar biasa, penghisaban akbar bahasanya. Kapan penghisaban akbar itu dilakukan? Yaumul qiyamah oleh Allah Ta'ala. Kalau saat ini hidup di dunia kita masih diberikan kesempatan oleh Allah buat ngisab diri sendiri, buat ngitung diri sendiri, buat mengevaluasi diri sendiri, sadar tentang kekurangan diri, sadar tentang kelemahan diri, sadar tentang kesalahan-kesalahan diri, sadar tentang kotornya diri. Kadang kita jarang, Pak, menyadari tentang betapa kotornya diri kita. Ini kalau kita punya pakaian nih hadirin, kita punya baju, hakikatnya dengan baju ini kita seolah-olah akan menutupi kekotoran diri kita. Allah dengan segala macam sifat kasih sayangnya kepada kita, Allah tuh masih tutup rapat-rapat tuh aib-aib kita, Pak. Allah masih tutup tentang kekotoran-kekotoran, bobrok dan jeleknya diri kita, ini masih ditutupin sama Allah. Bapak bisa bayangkan kalau Allah preteli diri kita, bahasanya kalau Allah preteli diri kita, Allah buka diri kita, Allah paparkan aib-aib kita di tengah-tengah makhluk. Allahu Akbar. Sudah hina, makin terhina kita, Pak. Oleh karenanya hal yang paling penting, paling utama
lewat melaksanakan ibadah-ibadah atau perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upaya untuk meraih keridhaan dari Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka dijaga kita. Kalau Allah sudah ridha, maka dipelihara kita. Ditutup aib-aib kita, ditutup keburukan-keburukan kita. Ya. Masya Allah. Orang yang cerdas, orang yang terus mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Kalau ia tahu kesalahan yang ia lakukan, kalau ia tahu kelemahan yang ia lakukan, maka tidak sampai pada tahu saja, oh kesalahan saya teh ini, kebiasaan buruk saya tuh ini, kebiasaan saya nunda-nunda waktu sholat, kebiasaan saya sholat tidak berjamaah para laki-laki semisal, kebiasaan saya mohon maaf lisan saya teh kotor, ngezolimin orang, tangan saya ngambil hak orang lain, contoh. Gak sekedar sampai di sana hadirin. Ketika dia sudah tahu kekurangannya, tahu kesalahannya, tahu kekotoran dirinya, maka saat itu ia punya keinginan untuk merubahnya. Ada niat untuk memperbaikinya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan tentang konsep hijrah wal muhajir. Hijrah perbuatannya, muhajir orang yang berhijrahnya. Wal muhajir, afdalul muhajir, seutama-utamanya orang yang berhijrah adalah man hajaro manahallahu anhu, yaitu orang-orang yang berpindah, meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal ma'asi ila ta'at, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Minal kufri ila syukri, dari kekufuran kepada kesyukuran. Dari kebodohan kepada ilmu. Ya, dari kebodohan kepada ilmu. Oleh karenanya terus berusaha menjadi orang-orang yang belajar mencari tahu apa yang jadi kekurangan diri kita, apa yang jadi kesalahan kiri kita. Kalaupun kita mendapat koreksi dari orang lain, contoh kita dapat nasihat dari orang lain, maka orang-orang yang cerdas itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mau menerima koreksi dari orang lain itu. Saat kita punya teman semisal, teman karib kita, kata teman kita, yang antum lakuin itu dalam perspektif agama kita salah, itu keliru, akhlak yang buruk semisal. Maka orang yang cerdas ketika diingatkan oleh temannya itu, dikoreksi oleh temannya, maka dengan senang hati ia akan menerima nasihat itu, Pak. Maka ia akan berkata, aduh alhamdulillah, terima kasih, saya masih punya teman yang baik nih, teman yang ngingatin saya saat saya lupa, teman yang ngingatin saat saya punya kekeliruan, punya kesalahan. Ini yang bahasa agama disebutkan sebagai teman sejati. Teman sejati, teman yang ngingetin kita tatkala kita lupa, teman sejati, teman yang turut bahagia saat kita gembira, dan teman sejati itu adalah teman yang sedih saat kita berduka, sahabat karib namanya. Teman yang baik, teman sejati itu bukan teman yang ketika temannya tahu berbuat khilaf, berbuat salah, malah ia dorong untuk terus berbuat dosa. Tidak. Saat tahu temannya, sahabatnya, ya, sahabat karibnya terjebak dalam maksiat, maka dengan refleks, dengan sigap ia segera ngingetin temannya, jangan, perkara keliru, perkara salah. Lagi-lagi orang yang cerdas adalah orang yang mau menerima nasihat dari orang lain. Diingetin, dia akan nerima dengan lapang dada. Diingetin, dia akan berterima kasih. Kalau masih ada orang yang care, orang yang peduli dengan dirinya. Bagaimana kalau ia terus terjerumus dalam dosa, nggak ada yang ngingetin, temennya nggak peduli, saudaranya nggak peduli, keluarganya nggak peduli, apa jadinya? Belangsak, Pak, celaka, terhina. Terhina di mana? Terhina di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Al-Kais. Orang yang cerdas itu pula adalah orang yang berusaha terus mencari kesempurnaan di dalam agama, Pak. Mencari kesempurnaan di dalam Islam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri tanda kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan tarkuhu mala, yakni meninggalkan sesuatu yang enggak berfaedah, meninggalkan sesuatu yang tidak punya nilai manfaat,
meninggalkan sesuatu yang tidak punya nilai kebaikan di sana. Taruhlah kalau di pagi hari semisal orang selepas sholat subuh, ya, ia belum memiliki aktivitas apa-apa. Orang yang cerdas tentunya akan mengisi waktu selepas subuh itu dengan sesuatu yang bernilai apa-apa, sesuatu yang bernilai manfaat kebaikan bagi dirinya, sesuatu yang bernilai pahala. Kalau kita belajar dari orang-orang tua dulu, Masya Allah, yang komitmen konsisten dengan nilai keislaman, selepas subuh mereka terbiasa melanjutkan bacaan Al-Quran mereka. Di pagi hari semisal selepas mereka syuruk, selepas melaksanakan sholat duha, mereka akrab dengan 3 surat serangkai. Siapa tuh? Surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah. Seolah menjadi satu rutinitas yang betul-betul dinikmati. Waktu pagi tidak terbuang percuma, Pak, dengan sesuatu yang tidak bernilai manfaat, dengan sesuatu yang tidak bernilai kebaikan, dengan sesuatu yang tidak bernilai pahala. Itu upaya mencari kesempurnaan Islam. Bin husnil islamil mar'i tarkuhu malaya, ninggalin apa yang tidak berfaedah. Cukup yang kita lakuin itu pas sesuatu yang punya nilai manfaat sajalah. Kalau orang akrab semisal dengan gadgetnya, dengan handphonenya, bagaimana handphone yang ada di genggaman itu menghadirkan kemaslahatan, Pak? Bagaimana handphone yang ada di genggaman yang biasa ia pegang itu tidak menghadirkan mafsadat, kerusakan, kemadorotan? Bisa. Punya handphonenya dipergunakan bukan buat nge-share kegiatan-kegiatan pengajian, bukan dipergunakan untuk nge-share kegiatan taklim, hikmah-hikmah, petikan-petikan hadis, ya, petikan-petikan kalam-kalam ulama semisal. Tidak itu, tapi lewat handphonenya, tak tiktuk, tangannya lincah, jarinya menari-nari di atas keypad handphone itu, ngebully orang, jelekin orang, fitnah orang. Nah sekarang hati-hati, apa yang kita lakuin itu kelak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hatta jari jemari ini hadirin bakal bersaksi di yaumul qiyamah nanti. Ya, jadi cukuplah yang dihadirkan itu manfaat dan kebaikan. Makanya si Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah memberikan satu ilustrasi, Ibu Bapak, tentang bagaimana orang yang tarkuhu mala, yakni meninggalkan sesuatu yang tidak punya nilai manfaat, kemudian ia berharap akan mendapatkan kebaikan dan pahala di sana. Semisal, satu, hari ini kita mentafakuri, merenungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini saya masih bisa sarapan macam-macam, nasi ulam, pakai tempe goreng macam-macam dengan lauk-lauk dan lain sebagainya. Semisal, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya rezeki, masih bisa sarapan enak. Satu, alhamdulillah pagi tadi saya masih bisa sarapan. Bahasanya, Pak, merenungkan apa yang didapat dari karunia Allah tadi pagi. Model pemikiran seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, gambaran orang yang bersyukur kepada Allah tak ubahnya seperti orang yang beramal selama 10 tahun. Syukur ke Allah atas karunia tadi pagi. Sudah. Bergeser ke waktu siang atau sore, merenungkan kembali atas apa yang sudah dilakukan di tadi pagi. Alhamdulillah dapat nikmat dari Allah, bisa sarapan nasi uduk, nasi ulam dan macam-macamnya. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Terlampau banyak lauknya, akibatnya gak kemakan, jadi mubazir. Padahal di luaran sana banyak orang yang kekurangan makanan,
Jangankan pagi-pagi ia sarapan, ya, makan besarnya pun hanya ketemu sehari sekali, itu pun nggak tentu. Besok mah kalau pagi-pagi lagi saya sarapan, saya mau berubah pola sarapan saya, makan dengan lauk sekedarnya. Cara berpikir seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jilani katakan, tak ubahnya seperti orang yang melaksanakan ibadah selama 100 tahun. Berpikir, hanya sekedar berpikir dan merenung, Pak. Sudah sampai di sana, bergeser di waktu malam, ia merenungkan apa yang sudah didapatnya karunia Allah di pagi tadi dan siang hari bahkan. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau tak pernah pilih kasih kepada hamba-hambamu. Engkau senantiasa berikan hamba rezeki yang banyak, ya Allah. Makannya nggak sekedar di pagi hari, di siang hari pun kami makan, ya Allah. Makan dengan segala macam lauk pauknya, ya Allah. Saudara kami di luar sana, ya Allah, banyak yang tidak terbiasa makan seperti kami, terbersit di dalam diri. Di luaran banyak orang yang masih belum makan seperti kita. Besok saat pagi-pagi saya sarapan, insya Allah sebelum saya sarapan, saya bakal sedekah terlebih dahulu. Pola pemikiran, upaya merenung saat itu, Syekh Abdul Qadir Jilani katakan, tak ubahnya seperti orang yang beramal selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita lakuin gampang tidak, Pak? Mudah tidak? Mudah. Tinggal persoalannya ada keinginan atau tidak. Lebih lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan menutup hadis itu, hadis pertama tadi, tentang lawannya kayis, lawannya orang yang cerdas. Wal azizu man atba'a hawa wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya orang-orang yang bodoh itu adalah man atba'a hawa, orang yang terus ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu seolah-olah menjadi Tuhan baginya. Setan seolah-olah menjadi pengikut setia baginya. Hawa nafsu itu kan dihembuskan oleh setan. Jadi kalau orang yang terus ngikuti hawa nafsu, maka dia sudah menjadi abdi setan hakikatnya. Man atba'a hawa wa tamanna 'ala Allah, dia bikin salah, dia bikin khilaf, hawa nafsu diikuti. Tapi wa tamanna 'ala Allah, ia berharap ampunan dari Allah. Siapa dia? Orang yang menganggap enteng perkara dosa. Dosa hari ini saya bikin dosa, Allah Maha Pengampun. Besok saya tobat, lebur. Ia selalu mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang bikin dosa, bikin maksiat, tapi berharap ampunan kepada Allah. Ia melakukan ketaatan kepada hawa nafsunya, menjadi hamba syaitan, tapi ia berharap ampunan Allah. Betul, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi catat baik-baik hadirin, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Gak jadi dosa kecil, Pak, kalau dosa itu dilakukan terus menerus. Titik kita bikin dosa, titik kita bikin dosa. Dosa yang kecil itu jadi segede gaban, jadi gede, jadi banyak. Ibarat katakan, awal mula hati manusia itu kita bersihin putih, kita balik bikin dosa, tes setitik, nggak dibersihin, tes setitik, tes setitik terus sampai hitam, sampai legam tuh. Sebaliknya, la kabirata ma istighfar, nggak jadi dosa besar kalau dosa itu dibarengan dengan istighfar, kecuali dosa musyriknya kepada Allah, syiriknya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara dosa itu jangan dianggap sepele, ya, jangan dianggap perkara sepele. Yang ironis, ada orang yang merasa bangga saat ia berbuat kesalahan apa, dosa apa yang belum saya bikin, udah pernah saya bikin, bangga dia bikin dosa. Dia kejahatan apa yang belum saya lakuin, semua saya udah bikin, bangga dia berbuat dosa. Hati-hati, jangan-jangan ini menjadi alamat pertanda orang-orang yang dikatakan Nabi sebagai qalbun mayit, orang yang punya hati tapi hatinya mati. Ia bangga saat berbuat dosa, tidak ada perasaan bersalah, gak pernah ngerasa dosa itu adalah perkara yang dilarang Allah, gak ada, biasa-biasa saja.
Ya, naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal sedemikian. Mudah-mudahan Bapak, Ibu saya, kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mampu memprotek diri kita dari perbuatan dosa. Orang-orang yang terus berusaha melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita. Berusaha melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk masa depan kita. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk satu kehidupan setelah kematian, yaitu yaumul akhirah, kehidupan akhirat yang kekal abadi tiada ujungnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa awrisna bi adabis salikin wajma'na ma'al anbiya'i wal mursalin wa la taj'alna uqlad dunya bid-din waj'al qawlana wa 'amalana wa niyyatana mardiyah wa rahmatan wa maghfiratan zahiran wa batinan qalban wa lisanan bi jahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah masami'a qalbi li zikri warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.